Ketemu lagi. Halo bro, kembali lagi ya di channel YouTube-nya Plana Jeep. Mudah-mudahan kalian nggak bosan ya nontonnya YouTube-nya Plana Jeep. Kita sih berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi yang bermanfaat, yang edukatif, informatif buat kalian semua. Terutama khususnya buat pecinta 4x4, Jeep JK, Jeep JL. Nah, saya lagi duduk di atas shocknya King nih, di shocknya King yang reservoir adjustable mau dipasangin di mobil ini nih bro. Ini JK Pentastar tipe Rubicon tahun 2013. Nah, di JK Rubicon 2013 ini, tuh, banyak banget listnya. Tapi kita fokus di bagian suspensi atau bagian kaki-kakinya. Kalau untuk bagian bumper, ini sudah pakai bumper anniversary yang Euro style dikombinasikan dengan Wheels Warren 9.5 CTI. Nah, sekarang PR kita bikin bagian suspensi atau kakinya ini apa namanya ya, pokoknya spek off-road bisa untuk off-road ekstrim lah. Tingginya nanti 3 inci. Ini lagi proses pengerjaan. Paketan lift kit yang kita pakai ini adalah paketan lift kit dari Sinergi. Brandnya brand Sinergi, made in USA. Kalian bisa lihat tuh. Oh, semuanya Sinergi semua. Sinergi semuanya pokoknya. Dikombinasikan dengan shocknya pakai yang King Reservoir Adjustable. Jadi ini buat lift 3-5 inci khusus untuk Jeep JK. Bisa dipakai di lift kit yang tadi saya bilang 3-5 inci ya, Reservoir Adjustable. Kalian pokoknya harus nonton video ini sampai selesai. Nanti lihat kayak gimana nih jadinya mobil ini. Jamin keren banget. Termasuk nanti velg bannya juga kita ganti. Knalpot sama bagian dapur pacu mesinnya ada yang kita upgrade juga. Knalpotnya jelas dong pakai bor lah, keren banget. Tunggu ya, liatin hasilnya sampai selesai. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kasih like-nya. Kalau kalian suka video ini, nggak suka nggak apa-apa, dislike. Nanti di akhir video saya akan kasih tahu estimasi berapa habis budget atau biaya untuk memodifikasi atau mengupgrade bagian suspensi Jeep JK ini. Penasaran kan? Makanya tonton ya. Oke bro, sekarang saatnya kita lihat bagaimana hasilnya mobil yang di lift kit 3 inci menggunakan paketan lift kitnya Sinergi. Ya, ikutin. Nah, ini dia bro, keren nggak? Nih, kalian bisa lihat sendiri setinggi ini, lift kit 3 inci itu setinggi ini. Menggunakan bannya ban 35. Nah, kita kupas tuntas ya. Ayo, sekarang kita kupas tuntas. Sebelum kita ke bagian suspensi dan kakinya, saya review, saya kasih tahu sedikit di bagian eksterior yang sudah terpasangnya ya. Karena ada permintaan di kolom komentarnya YouTube, Bang, tolong jelasin dong sekalian fungsi-fungsinya untuk apa. Nah, sekarang kita jawab tuh komentarnya. Nih, pertama, bumpernya ini menggunakan bumper anniversary Euro. Kenapa diganti bumpernya dengan anniversary Euro? Pertama, model anniversary Euro ini modelnya stylish. Terus kalian bisa lihat sendiri kesan rapi atau masih ada kesan sedikit elegannya masih tertanam di bumper anniversary Euro ini. Karena dia menyatu antara bumper dengan fender. Nah, terus kelebihannya di anniversary Euro ini end cap-nya mulai dari sini. Ini bumper, ini end cap-nya. Dan ini bisa opsional, bisa dilepas, bisa dipasang end cap-nya. Makanya banyak nih yang suka dengan bumper anniversary Euro ataupun bumper anniversary US. Karena kelebihannya itu. Jadi bagian samping ini itu bisa dilepas atau bisa dipasang. Kalau ini dilepas, bumpernya jadi akan stabil. Sebenarnya saya udah pernah jelasin tentang bumper anniversary ini. Kelebihannya
Dan bumper anniversary ini yang jelas bahannya udah baja, udah kuat. Tuh, jadi kalau dipakai untuk off-road, mau on-road mau off-road, itu jelas lebih kuat. Ini plat baja 4,5 mili. Itu. Dan udah support pada saat kalian menggunakan winch. Itu. Sekarang kita lanjut ke winch ya. Winch ini menggunakan winch Warren 9.5 CTI. Nah, fungsi winch ini pada saat kalian off-road, kalian misalkan terperosok di dalam kubangan atau di dalam lumpur. Nah, ini baru fungsinya keluar nih. Nanti winch penggunaannya itu menggunakan remote. Ada remote-nya. Nanti colok ke sini. Colok di sini tinggal kalian pencet, bisa dari dalam karena remote kabelnya pun panjang, bisa sampai kalau nggak salah sekitar 5 meter. Tuh. Tuh, winch ini. Perlu, ini udah hukumnya udah wajib buat off-road, harus punya winch ini. Jadi kalian tidak bergantung dengan orang. Kalian udah ada buat alat tariknya sendiri di mobilnya. Terus di bagian depannya ini menggunakan dudukan plat nomor. Nah, ini open close. Ini bisa pada saat kalian pakai winch-nya, jadi dudukan plat nomor ini tinggal kalian buka aja. Ini memang agak keras. Tuh, udah. Ini winch hook namanya ya. Buat nariknya nanti tinggal dicantolin ke winching pointnya atau ke mobil teman gitu. Tutup lagi. Kalau setelah dipakai ya udah tutup lagi biar rapi jadinya. Tuh 2 3. Nah, gitu. Terus lanjut lagi, lampu-lampu di sini masih menggunakan lampu standar, belum diganti LED, tapi ditambahkan pengaman lampu. Ini guard, ini pengamannya nih untuk melindungi headlamp. Ini turun signal. Nah, sekarang kita lanjut di bagian kap mesin ini dulu nih. Kap mesinnya ini sudah ditambahkan dari merek Bushwacker. Ini hood and tailgate sebenarnya namanya. Hood and tailgate protector. Jadi ada bagian hood, ada bagian tailgate-nya gitu. Nanti saya kasih lihat di bagian belakang bagian tailgate-nya. Ini bagian hood-nya. Ini protector. Ini fungsinya kalau misalnya ada bebatuan kerikil yang kecil-kecil terlempar dari bawah ke atas, ini masih bisa melindungi nggak langsung kena ke kap mesin. Jadi ada tekukan di bagian sini. Nah, ini untuk melindungi kalau misalnya ada batu yang terlempar ke arah kap mesin gitu. Lumayan membantu. Terus di bagian sini, nah ini sebenarnya udah wajib juga nih, wire mesh grill. Pilihannya ada 2, ada wire mesh grill atau grill insert. Wire mesh grill seperti ini, model kawat, ini pemasangannya dari dalam. Dari dalam, modelnya kawat-kawat gini. Satu lagi grill insert itu pemasangannya dari luar. Kalau grill insert itu kesannya lebih rapi. Lebih seperti aksesoris. Tapi emang fungsional untuk melindungi bagian radiator dan kondensor AC di bagian dalam supaya tidak terkena bebatuan atau kerikil atau benda apapun itu yang bisa langsung masuk ke dalam radiator itu. Jadi kalau misalnya pada saat off-road kan suka ada yang mental tuh, batu atau apa kerikil segala macam, kan bahaya kalau langsung masuk situ. Nah, ini gunanya itu, fungsinya ya. Di tengahnya ini ada kunci kap mesin atau biasa disebut hood lock. Nah, hood lock ini ya jelas, namanya aja udah hood lock, kunci kap mesin gitu kan. Jadi untuk melindungi kap mesin supaya tidak bisa dibuka sama siapapun gitu. Yang bisa buka kap mesin ini hanya yang memegang kunci mobil aja. Itu. Ada dua tipe di Jeep JK ini kunci kap mesin. Satu di bagian sini di tengah, satu lagi di bagian samping. Yang bagian samping biasanya orang pakai itu pada saat grillnya diganti modelnya. Contoh, diganti model Angry Bird, diganti pakai modelnya Top-Fire gitu. Karena udah tidak support menggunakan kunci kap mesin di sini. Makanya pakai kunci kap mesin di sini. Ada itu, biasanya mereknya merek Rampage gitu. Beres ya di bagian depan, kita lanjut dulu eksterior di bagian belakang. Di bagian belakang ini sudah menggunakan fuel door, cover fuel tank. Nah, ini hanya cover ya, hanya cover. Tetap kalian kalau pakai mobil Jeep tetap harus turun. Ada sih pilihannya, tapi ya ada konsekuensinya gitu. Karena ini kan ada kuncinya nih. Kalau mobil Jeep itu tidak bisa dibuka, ada tuas gitu dari dalam kayak mobil Jepang. Nggak ada. Jadi kalian kalau misalnya isi bensin ya kalian harus turun dan bukain nih. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini bisa diganti sama yang tanpa kunci. Itu. Kenapa saya bilang ada konsekuensinya? Karena kalau ini nggak pakein kunci, ya
pasti ada resiko ini bisa dibuka sama siapapun gitu. Tapi kalau menurut kalian mobil kalian udah dijamin pasti aman gitu kan, nggak apa-apa. Jadi kalian ditukar aja nih, diganti pakai yang nggak pakai kunci gitu. Ada dari merek Rugged Ridge namanya. Jadi pada saat kalian pengisian bensin, ya kalian nggak perlu turun. Bisa minta tolong langsung sama petugas pomnya gitu. Ini cover ya, dari Mopar. Terus di bagian stop lampnya juga belum diganti LED, masih pakai stop lamp standar, hanya ditambahkan pengaman seperti headlamp dan turn signal tadi dari Mopar. Ini pengamannya. Ya fungsinya untuk melindungi kalau misalnya ada benturan dari samping atau dari belakang, nggak langsung membentur ke bagian stop lampnya gitu. Di bawahnya stop lamp ini dudukan plat nomor. Memang ukurannya kecil. Kenapa ukurannya kecil? Ya karena yang bikin ini kan dari pabrikan Amerika. Dari Amerika itu memang standar mereka lisensi platnya itu memang kecil gitu. Jadi otomatis kita ya mau nggak mau ngikutin gitu. Mereka nggak bikin yang ukuran kayak platnya Indonesia yang panjang segini gitu kan. Nggak, jadi kita ngikutin aja. Itu bumper, pasangan dari bumper depan ya. Ini bumper anniversary juga, bahannya sama, baja, ketebalan platnya sama juga 4 ya. 4 mm, 4,5 mm. Itu knalpot. Nah, knalpot juga kita upgrade nih. Knalpotnya menggunakan knalpot Borla tipe S-Type yang catback. Catback apaan bang? Catback itu pemasangannya dari tengah, yang diganti dari pipa tengahnya. Nah, dari pipa tengah sampai ke belakang, itu catback. Terus ada satu lagi tuh namanya axle back. Kalau axle back dari tabung di bagian sininya aja. Tabung muffler di bagian sininya aja yang diganti. Bagian pipa tengahnya itu nggak diganti. Itu axle back. Nah, terus ada pilihan lagi, ada single exit, ada dual exit. Nah, yang ini S-Type catback single exit. Gitu. Kalian nanti dengerin ya. Suaranya, mantap. Keren banget. Borla, ya kan? Kita lanjut ke bagian sini ya. Nih, tire carrier-nya ya kita wajib ganti dong. Tire carrier-nya karena bannya sudah menggunakan ban 35, peleknya ring 17. Jadi butuh kekuatan lebih untuk menopang ban serepnya ini. Kita menggunakan model dari Teraflex. Ini bahannya udah baja, terus duduknya di engsel pintu gitu. Dan kita custom ini lampu lampu brake light, lampu kobranya kita pindahkan ke sini. Itu karena emang yang Teraflex itu posisinya memang harus pindah ke sini. Gitu. Nah, ini pasangan. Saya rasa udah di bagian eksterior. Sama ada tadi ketinggalan satu, antenanya juga udah kita ganti. Antenanya menggunakan antena off-road ukuran 13 inci. 13 inci. Kalau mau tinggal order aja di Planet Jeep. Saatnya sekarang kita kupas tuntas di bagian suspensinya. Sebelum kita lihat, kita kupas di bagian suspensinya, nih saya kasih tahu dulu ya sepatunya. Ini peleknya menggunakan pelek dari Method ring 17, warnanya ini space gray. Oh, kalau kalian suka dengan model pelek seperti ini sih, kalau saya bilang sih model peleknya hampir mirip-mirip dengan model-model pelek JDM ya. Ininya banyak nih, palang-palangnya banyak. Kita kombinasikan dengan ban Maxxis Trepador ukuran 35 12,5 ring 17. Tuh, kalian bisa lihat kembangannya sampai ke side hole-nya. Ini siap menggaruk lumpur, menggaruk tanah tuh. Jadi emang udah siapkan untuk biasanya dipakai juga untuk extreme off-road ini. Jadi mobil ini emang udah disiapkan buat main off-road deh. Keren banget. Sekarang saatnya kita jongkok, kita lihat. Saya coba menjelaskan satu persatu di bagian suspensi yang sudah kita lift 3 inci ini ya. Pertama, yang kita ganti itu adalah bagian terotnya. Terotnya ini kita sudah ganti menggunakan terot yang heavy duty adjustable dari brand Synergy made in USA. Nah, ini terotnya. Naik ke bagian terot. Mungkin ada pertanyaan kayak, "Bang, kenapa? Emang penting banget ganti terotnya?" Penting. Pertama karena beban rodanya sudah menambah. Sudah bertambah. Ini standarnya mobil ini hanya ukuran bannya itu hanya ukuran 32. Udah dinaikin sampai ke 35, berarti udah naik 3 inci. Beban roda itu udah nambah gitu. Terus untuk kekuatan sangat-sangat diperlukan
Gitu. Butuh terot yang jauh lebih kuat daripada standarnya pada saat kalian main off-road. Gitu. Kenapa harus diganti terotnya? Itu dia alasannya. Jadi emang butuh gitu. Jangan sampai kejadian pada saat kalian main tahu-tahu terotnya patah atau ya join terotnya itu oblak gitu. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu. Terus lanjut lagi ke atasnya terot itu ada drakling. Saya kasih lihat sedikit ya. Ini drakling. Drakling ini sebenarnya kalau posisi standarnya yang saya tunjuk ya. Posisi standarnya ini posisinya di bawah. Di bawah di sini gitu. Nah, ini kita naikin ke atas terus jadi namanya itu high steer. Ya. Kalau drakling ini memang sudah dalam paketan lift kitnya Sinergi 3 inci. Ini menggunakan lift kit Sinergi stack 3 ya. Nah, ada stack 1, ada stack 2, ada stack 3. Perbedaannya apa? Antara stack 1, stack 2, dan stack 3. Perbedaannya itu di kelengkapannya. Kelengkapan partnya. Di stack 3 itu udah lengkap sampai ke arm. Nanti akan kita kupas juga di bagian armnya. Udah lengkap dapatnya sampai ke arm gitu. Memang tetap ada beberapa part yang harus kita tambahkan. Kita lanjut di bagian drakling tadi ya. Tadi posisi standarnya awalnya itu di bawah. Nah, kenapa kok dipindahkan ke atas gitu? Pertama, alasannya kenapa dipindahkan ke atas ya? Karena butuh pada saat mobil ini ditinggikan itu harus menjadi high steer. High steer, namanya high udah pasti atas kan. Nah, makanya dipindahkan ke atas gitu. Dan butuh drakling yang jauh lebih kuat daripada drakling standarnya. Itu Sinergi ini sudah jelas kualitasnya lebih kuat dari standarnya. Bahannya juga sudah mendukung gitu kan. Bahannya kromoli itu. Ciri khasnya Sinergi ini ya warnanya warna abu-abu gini, hampir mirip dengan warna peleknya gitu. Tetapi pada saat kalian naikkan drakling ini menjadi high steer, otomatis track bar bagian belakang itu track barnya juga sudah kita ganti menggunakan Sinergi. Track bar bagian belakang kalian harus tambahkan bracket. Mungkin mikir ya, loh kok jadi nambah-nambah lagi? Iya gitu. Jadi kalian harus tambahkan bracket di bagian track bar depan. Supaya apa? Supaya antara drakling dengan track bar depan itu posisinya sejajar. Salah satu di antara drakling dengan track bar ada yang jomplang, satu di atas atau satu di bawah, itu tidak akan ketemu titik center setirnya. Setirnya tidak akan enak. Karena antara drakling dengan track bar depan itu harus sejajar. Gitu. Jadi makanya harus ditambahkan bracket. Biarpun kalian sudah mengganti track bar depan kalian dengan yang adjustable, itu tidak menolong. Karena posisinya udah terlalu beda jauh. Gitu. Kalau draglingnya di bawah, track barnya di atas, atau sebaliknya draglingnya di atas, track barnya di bawah, itu nggak ketemu gitu. Jadi otomatis harus diganti, ditambahkan bracket track bar depan. Balik lagi ke tadi high steer. Kenapa harus dijadikan high steer? Ya posisi mobil sudah ditinggikan, otomatis ya dia butuh posisi drakling yang memang harus di atas, udah nggak bisa lagi di bawah. Karena posisi di atas juga selain yang tadi saya bilangin, itu juga lebih kuat posisi di atas itu. Itu draklingnya sudah ya menggunakan draklingnya Sinergi, track barnya juga sudah menggunakan Sinergi, berikut dengan bracket track bar bagian depannya. Nah, ini namanya link sway bar. Tuh, ini link sway bar. Link sway bar ini sudah bisa di-adjust. Fungsinya untuk apa di-adjust? Di-adjust ini pada suatu saat jadi kayak cerita saya pada suatu saat. Misalkan suatu saat kalian menurunkan atau menambah lagi tinggi mobil ini. Misalnya ini kan posisinya kan sekarang 3 inci. Terus kalian mungkin diturunin ke 2 inci. Enggak sih, kalau diturunin nggak bisa sih. Sorry. Kalau turunin nggak bisa. Mungkin kalian suatu saat ditambah lagi ketinggiannya ke 4 inci atau 4,5 inci. Nah, kalian akan menyesuaikan lagi posisi link sway bar ini dengan tinggi mobil. Jadi kalian harus bisa di-adjust. Jadi kelebihannya link sway bar dari Sinergi ini bisa di-adjust karena dia ada drat yang bisa diputar, nanti ketinggiannya bisa menyesuaikan dengan tinggi mobil itu berapa. Fungsinya untuk apa? Jadi posisi sway bar di sini itu harus rata-rata air. Gitu. Itu baru yang benar-benar optimal hasilnya. Itu nggak boleh dia naik begini, nggak boleh terlalu turun. Jadi harus dibikin rata gitu.
Makanya butuh link sway bar yang bisa di-adjust atau lebih panjang gitu. Dan satu lagi di bagian link sway bar ini ada pilihannya link sway bar adjust dan link sway bar adjust quick disconnect. Nah, tidak kita pasangkan yang quick disconnect di mobil ini karena mobil ini sudah tipenya tipe Rubicon. Nah, jadi sudah support di bagian dalam itu kalian tinggal pencet tombolnya. Ada tombol sway bar, itu otomatis akan disconnect posisi sway barnya. Disconnect. Untuk apa gitu? Nah, disconnectnya untuk pada saat kalian main, pada saat kalian off-road, ada nanti suatu posisi kalian mungkin roda kiri di bawah, roda depan kiri di bawah, roda depan kanan di atas. Itu travel namanya. Itu. Kalau link sway bar-nya tidak di-disconnect, itu akan menahan travel pada saat kalian main. Itu. Jadi posisi roda depan kiri di bawah, posisi roda depan kanan di atas. Posisinya kan jomplang nih. Satu yang depan kanan di atas ini akan mepet ke bagian fender, yang ini akan jauh posisinya di sama fendernya. Nah, itu kalau misalnya nggak di disconnect posisi sway bar-nya, itu akan menahan travelnya, tidak akan menjadi maksimum travelnya. Itu makanya butuh, kalau Rubicon udah punya dia, tinggal pencet aja, otomatis dia disconnect sway bar-nya. Tapi kalau di tipe Sahara dan Sport, itu kalian harus ganti link sway bar-nya dengan yang quick release atau quick disconnect gitu. Jadi dicopot biar leluasa, lebih bebas lagi main bagian travel rodanya. Lanjut lagi ke bagian yang kita ganti, yang kita kupas tuntas ya di dalam paketan lift kit 3 inci ini. Steering stabilizernya sudah kita ganti menggunakan steering stabilizer dari Falcon yang sudah adjustable. Jadi bisa disetel, ada 3 setelan, ada soft, ada medium, ada firm gitu. Ada yang lembut, lemah lembut, ada yang medium gitu, ada yang keras gitu. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja posisi menyetir kalian enaknya di mana gitu. Bisa disesuaikan juga dengan posisi tracknya. Cocokin aja. Itu pernya jelas diganti ya. Karena yang meninggikan posisi mobil itu adalah per gitu. Sok itu akan menyesuaikan dengan tinggi mobil. Mobilnya ditinggikan berapa, soknya menyesuaikan gitu. Pernya pakai per dari Sinergi yang 3 inci. Di dalam pernya sudah kita tambahkan bump stop. Bump stop untuk apa? Buat apa bump stopnya? Bump stop itu menahan pada saat kegencet, apa sih bahasanya itu? Pada saat stok itu menekan, pada saat kalian posisinya nanti akan menekan, tidak sampai ke titik minimum. Tidak full habis gitu tertekan, karena resikonya shock itu akan kerjanya lebih keras lagi kerja shocknya ya, kerja keras lah jadi shocknya kalau sampai ke titik minimum ketekan gitu habis tuh, jadi nanti dia balik lagi gitu kan. Nah itu ditahan sama bump stop supaya tidak terlalu kerja keras gitu, ada batasnya di situ di bump stop ini, nggak sampai ke titik habisnya gitu. Karena biar resiko bocor, resiko cepat rusak soknya. Tuh. Yang mantep ini soknya. Soknya nanti kalian bisa lihat di kita kasih highlightnya. Saya jelasinnya sambil diri nih kalau untuk sok. Soknya ini kita menggunakan sok King yang reservoir adjustable, travel 3 sampai 5 inci. Nah, gitu. Seperti yang tadi saya bilang, sok itu menyesuaikan dengan tinggi mobil. Ini mobil di lift 3 inci, kita memakai soknya dari King, merek King yang reservoir adjustable yang 3 sampai 5 inci gitu. Jadi suatu saat ini mobil nanti ditinggikan lagi ke 4 inci atau 4,5 inci ataupun 5 inci, soknya tidak perlu diganti, soknya tetap support sampai setinggi lift kit 5 inci gitu. Dan udah reservoir itu udah 2 tabung, ada tabung reservoirnya lagi, adjustable. Tuh. Ada berapa ya, Bro? Setelannya 26. Ada 26 klik setelan di shock reservoir adjustable King ini. Widih, kalau untuk masalah kenyamanan, masalah enak apa enggaknya, kalian tidak perlu ragu. Saya berani jamin kalau untuk shocking itu udah paling enak deh. Emang saya udah pernah sebelumnya kasih tahu di video review mobil yang warna hitam, harga tuh nggak bohong emang. Tapi di atasnya King ya masih ada lagi
tipenya juga sama, mereknya juga sama King, tapi masih ada tipe di atasnya lagi. Tapi untuk tipe ini udah cukup, udah keren. Tapi kalau kalian punya uang lebih, boleh kalian upgrade lagi ke tipenya. Namanya itu yang piggyback 3 tube. King 3 piggyback 3 tube. Itu untuk lift kit yang 3 sampai 5 inci juga. Itu. Jadi bedanya dengan ini setelannya itu ya 26 setelan itu untuk setelan kompresinya. Di piggyback 3 tube itu kompresinya ada 2 setelan. Tuh, lebih mantap lagi, Bro. Oke ya. Kalau kita kupas King nanti bisa satu konten sendiri. Karena King itu emang benar-benar top. Kita lihat lagi arem. Di arem bagian depan juga kita sudah ganti. Kita ganti karena memang ini sudah include dalam paketan lift kit sinergi ya. Lift kit sinergi yang 3 inci. Nah, sebelum ke arem, saya kasih tahu dulu, jangan sampai ketinggalan. Selang rem juga, ini sudah diganti yang stainless, bahannya stainless yang jauh lebih kuat. Terus lebih panjang daripada selang rem standarnya gitu. Seberapa penting sih ganti selang rem? Penting banget, Bro. Kalian kalau udah pakai mobil untuk off-road, kalian butuh selang rem yang bahannya lebih kuat, terus yang lebih panjang, menyesuaikan dengan berapa kalian lift kit mobil kalian. 3 inci, ya kalian harus menyesuaikan selang remnya yang lebih panjang untuk mobil yang di lift 3 inci. Kenapa yang stainless? Ya, pada saat nanti kompresi kalian menginjak rem, itu akan menekan gitu, ada tekanan di selang itu. Kalau bahannya tidak kuat, itu ada kemungkinan bisa pecah gitu selangnya. Kalau misalnya dari selang-selang standar kan banyak plastik campuran karet kalau nggak salah ya. Plastik campuran karet itu pada saat tekanan tinggi, kalian ngerem kan mungkin pada saat off-road kan sering rem dong. Tekanan tinggi itu ada kemungkinan bisa pecah gitu. Jadi diganti ke bahan yang jauh lebih kuat. Ini bahannya stainless, jauh lebih kuat gitu. Nah, arem. Arem di bagian depan ini sudah paketan dari lift kit, itu aremnya yang heavy duty adjustable dari Sinergi. Itu adjustable, bisa disetel panjang pendeknya, ada drat setelannya. Untuk apa? Nah, untuk menyesuaikan sudut roda, sudut bagian gardanya itu. Pada saat kalian tinggikan ini mobil ke 3 inci, posisi gardanya itu agak sedikit tertarik. Nah, kalau kalian menggunakan apa yang namanya, bukan kompas sih, bukan water pass juga. Jadi untuk kayak seperti kompas gitulah. Kalian lihat di situ, itu pasti nggak ketemu titik nolnya di situ. Nah, itulah fungsinya arem diganti dengan yang adjustable. Jadi untuk mengembalikan sudutnya itu kembali ke titik awalnya gitu, kembali ke titik nolnya gitu. Karena kalau misalnya nggak dikembalikan, pertama ya pernya nanti bisa miring atau bengkok gitu karena ketarik kan posisi gardannya itu. Terus posisi kita menyetir juga bawa mobilnya juga nggak, kurang nyaman lah, kurang enak lah, karena ada yang part yang tertarik di situ kan, tuh ya. Bagian depan bawah dan depan atas itu diganti semua, yang adjustable dan heavy duty dari brand Sinergi. Yuk kita lanjut ke bagian belakang. Kita di bagian belakang sekarang, di bagian belakang Jeep JK Rubicon tahun 2013 warna putih, mesin 36 Petastar. Loh, kok jadi kayak jual mobil? Jelasin spek mobil. Knalpot udah kelihatan jelas ya. Borla yang tadi saya udah kasih tahu. Oh, terus ujungnya ini black keramik ya. Ujungnya ini keramik black. Dia ada 2 pilihan. Ada yang stainless, ada yang black keramik. Ih, keren. Stok saya nggak perlu jelaskan lagi karena stok depan dan belakang itu ya sama lah. Kalau misalnya kita stok bagian depan pakai fork, belakang pakai king, ya saya nggak tahu itu rasanya kayak gimana. Karena Planeji belum pernah coba untuk hal-hal kayak gitu ya. Nggak berani coba juga. Gitu. Jadi stok sama, terus selang rem juga sama, diganti juga dengan yang stainless dan lebih panjang. Terus link swebar juga yang tadi saya udah jelasin di depan, itu juga diganti yang lebih panjang dan adjustable. Terus, nah di bagian belakang juga ditambahkan bracket track bar belakang. Bracket track bar belakang fungsinya kurang lebih sama dengan bracket track bar depan tadi. Itu karena sudut sudut track bar di bagian belakang ini emang agak miring begini nih, dia miring begini, posisinya miring begini. Nah, ini harus kita luruskan, luruskan begini. Itu makanya dibutuhkan track bar, bracket track bar, dan track barnya pun kita ganti dengan yang heavy duty adjustable dari Sinergi. Gitu, kita pakai Sinergi juga tuh track bar belakangnya.
Terus pernya ya menyesuaikan karena tingginya. Terus ada bump stop juga di bagian sini. Ada bump stop dari, itu udah paketan ya. Jadi bump stopnya bagian depan. Kalau bagian depan itu posisinya di dalam per. Kalau bagian belakang posisinya di sini. Itu fungsinya yang tadi saya jelasin untuk menahan pada saat shock itu tertekan ya. Ditahan oleh bump stop. Kurang lebih sama seperti bagian depan. Saya nggak perlu jelasin lagi kalau untuk bagian belakang karena fungsi-fungsinya hampir sama juga dengan bagian depan gitu. Saya mau kasih tahu yang terakhir adalah di bagian engine-nya kita apain, di bagian dapur pacunya. Oke. Di bagian dapur pacu atau mesinnya ini ada beberapa juga yang sudah kita upgrade untuk menaikkan torsi dan horsepower-nya pada saat mobil ini dipakai off-road gitu. Karena pada saat off-road kalian akan butuh torsi horsepower yang lebih untuk pada saat ya kalian akan betot-betot ini mobil, gasnya akan dibejek-bejek gitu. Kalau lemot, aduh, itu nggak menolong takutnya nanti. Pertama air intake. Air intake-nya ini air intake ya. No, sampai ke sini itu air intake. Nah, ini kita ganti pakai AV Power yang Momentum GT. Di sini ada jelas tulisannya Momentum GT. Ini ada beberapa tipe yang dikeluarkan oleh merek AV Power ini. Ada Momentum GT, ada Magnum Force, dan ada satu lagi saya lupa. Nanti kita review konten sendiri lah kalau masalah air intake gitu. Nah, ini memakai air intake ini itu bisa menaikkan horsepower up to 12 horsepower gitu. Kok up to? Ya iya dong, harus up to karena kondisi mobil satu dengan mobil yang lainnya itu berbeda gitu. Biarpun mobilnya baru, berbeda pasti gitu. Jadi up to 12 HP dan ini diklaim, jelas diklaim oleh AV Power. Kalian bisa baca di webnya AV Power atau di review-review soal air intake. Mereka klaim ini up to 12 HP dan kita pasang ini udah banyak sih, udah berapa kali dan itu jelas terasa kenaikan horsepower dan torsinya gitu. Jadi sebelumnya kita pernah jual tuh KNN juga terasa. Jadi kita nggak banyak jual merek-merek yang lain ya, yang jelas-jelas aja gitu. Lanjut lagi setelah air intake-nya yang kita upgrade juga bagian coil kit-nya itu menggunakan coil kit racing dari merek MSD gitu. Kalau kalian pemain-pemain mobil-mobil racing, mobil drag segala atau mobil-mobil kencang, mobil ngebut, kalian udah nggak asing lagi dengar soal merek MSD gitu. Jadi koilnya ini ada 6 koil, itu kita ganti merek dengan menggunakan merek MSD yang bisa menaikkan horsepower dan torsinya juga. Di mobil JK ini yang terkenal ada 2 merek, ada merek RIP dan MSD gitu. Kalian tinggal pilih aja. Untuk kualitas sih sama, kita udah pernah coba, kita pernah buktikan sama aja gitu. Ada hanya harga dan merek aja yang membedakan. Gitu. Nah, untuk sementara ini mobil yang kita upgrade di bagian mesinnya hanya itu ya, hanya bagian air intake dan koilnya. Next kedepannya mungkin ada lagi yang akan kita upgrade. Jadi mobil ini mau dipakai untuk dites dulu untuk off-road. Nanti kurangnya apa baru kita revisi lagi, sekalian kita upgrade lagi apa yang diperlukan. Gitu. Keren nggak? Tutup dulu. Udah mesti jinjit. Kalau udah di lift kit mah nutupnya udah mesti tuh jinjit. Nggak tahu mobilnya yang tinggi atau saya yang pendek ya. Oke, sebelum kita tutup video ini, sebelum kita sampai di akhir video ini, saya mau kasih tahu dulu di bagian interior, ya kan? Interior nanti akan kalian lihat itunya aja, apa namanya ya itu, videonya gitu. Di bagian interior, kenapa saya nggak sampai ke dalam? Karena memang nggak banyak gitu di bagian interior ya. Di bagian interior itu ada grab handle yang sudah kita tambahkan. Di bagian pilar A kiri kanan itu bahannya besi, baja itu dari merek Wildboard. Terus di bagian bawah, list pintu di bagian bawah itu ada sudah kita tambahkan juga dursil dan karpetnya menggunakan original Mopar. Jadi dursilnya menggunakan original Mopar, karpetnya original Mopar.
Oke, akhirnya kita sampai di akhir video. Kita review mobil Jeep JK tahun 2013, tipenya Rubicon, yang kita lift menggunakan paketan lift kitnya Sinergi Stack 3. Yang Stack 3 itu 3 inci ketinggiannya. Stack 3 bukan berarti 3 inci ya. Yang tadi saya udah ngomong, stack itu ya soal kelengkapannya yang membedakan gitu kan. Stack 1 kelengkapannya mungkin nggak selengkap dengan bukan mungkin, memang tidak selengkap dengan stack 3. Ini menggunakan Sinergi yang stack 3 ya. Jadi buat kalian yang mau upgrade Jeep JK kalian, tinggal kalian konsultasi dengan Planet Jeep. Kalian kebutuhannya buat apa? Emang di lift kit emang buat pakai off-road? Kita akan menyarankan, kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalian sampaikan dulu dengan pihak marketing, dengan marketing konsultannya Planet Jeep gitu. Jadi kalian diskusi dulu di mobil kalian nanti mau di-upgrade buat apa. Jadi bisa kita sesuaikan nanti partnya. Supaya apa? Supaya pada saat kalian modifikasi atau upgrade mobil Jeep JK atau JL kalian tidak ada barang-barang yang mubazir gitu, yang sia-sia gitu. Semuanya emang terpasang fungsional, sesuai dengan fungsinya, sesuai yang kalian butuhkan gitu. Terus masalah penjelasan tadi saya udah coba jelaskan semaksimal mungkin bagian lift kitnya, karena kemarin sempat ada request permintaan, Bang tolong jelasin dong sekalian fungsi-fungsinya. Kita coba jelaskan. Itu sekali lagi saya jelaskan menurut versinya Planet Jeep ya. Nah, karena untuk hal-hal seperti ini pasti ada berbagai versi dan itu bebas. Kalian nih kan versinya tinggal menurut kalian yang mana yang kalian lebih yakin. Menurut kita Planet Jeep versinya penjelasannya seperti itu ya. Gitu. Boleh kalian ada kritik, masukan atau saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Atau ada yang salah dari penjelasan saya, nggak apa-apa, kalian silahkan masukin di kolom komentar. Kalian suka dengan video ini, silahkan kalian kasih like. Kalian nggak suka dengan video ini, nggak apa-apa, silahkan kalian dislike gitu. Sekalian sekarang saatnya saya kasih tahu berapa estimasi budget untuk membuat atau modifikasi mobil Jeep JK seperti ini gitu. Mobil yang jadi seperti ini itu estimasi hampir 300 juta habisnya. Itu udah include dengan bumper, winch gitu, pelek ban dan pokoknya udah yang udah tertempel di mobil ini. Itu estimasi 300 juta. Mahal. Iya, karena kita nggak bisa main-main, nggak bisa bercanda soal suspensi. Di Planet Jeep tidak berani menggunakan suspensi yang nggak jelas gitu. Maksudnya nggak jelas, bukannya kita merendahkan atau apa ya, belum berani kita menggunakan suspensi yang mereknya belum teruji gitu, belum tahu kualitasnya. Kita emang menggunakan merek-merek yang udah jelas gitu kualitasnya, seperti Sinergi, Teraflex, Ome gitu. Jadi karena soal suspensi dan engine dan mesin itu emang harus menggunakan yang pertama yang original gitu, dan emang udah teruji gitu kualitasnya gitu. Karena soal suspensi dan engine dan berpacu ini adalah masalah keselamatan gitu. Itu harus kita utamakan gitu. Jadi kalian keluarkan uang lebih ya, kalian emang yakin nanti makainya. Udah ya. Jadi tadi harga estimasi berapa? Karena banyak juga itu yang request di kolom komentarnya YouTube channel kita, ya kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak ya udah kasih masukan, udah kasih kritik saran di channel YouTube kita. Bang, sebutin dong estimasi berapa harganya habis modifikasi kayak gini, biar kita ada gambaran gitu, biar kita tahu budget kita harus keluarkan berapa. Nih, hasil kayak gini 300 juta ya. Habis estimasi 300 juta. Kurang lebih ya. Karena kenapa kurang lebih? Kita harus menyesuaikan dengan mobil kalian emang benar-benar standar atau udah dimodifikasi sedikit-sedikit dan modifikasinya masih bisa dipakai atau enggak gitu. Makanya saya bilang estimasi 300 juta gitu. Oke, kita akhirnya sampai di akhir video. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Klik like, sekali lagi saya ingetin klik like buat kalian yang suka dengan video ini. Ya nggak apa-apa dislike buat kalian yang nggak suka dengan video ini. Gitu. Semoga video ini membantu buat kalian yang mau modifikasi atau upgrade Jeep JK kalian. Mungkin sesuai konsepnya dengan konsep yang kalian inginkan.
Ya, lumayan. Semoga membantu ya. Gitu. Jangan lupa follow Instagramnya Planet Jeep di planet.jeep. Subscribe channel YouTube-nya Planet Jeep. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!